bukti bahwa Yuli kau penipu. Ini ada yang bilang kau penipu kau. Dibilang saya membongkar data. Orang yang mengatakan Yuli penipu, dia yang membongkar, bukan saya. Loh, kalau memang penipu aja dia yang ngomong penipu di situ. Kau mau lapor polisi, lapor sana. Saya bilang kau penipu. Kalau saya tuh apa adanya aja, kau mau terima, enggak ya udah mari sini. Supaya jadi Kristen tuh nggak perlu banyak-banyak, ya. Kita Kristen yang sedikit pun kita berkualitas, teman-teman. Kita membuktikan apa yang ada di Indonesia ini, ya. Apakah Anda lihat dulu kita banyak, terus kita jadi berkualitas, jadi yang sok-sok gitu. Tetap kita Kristen sedikit tapi berkualitas. Daripada jadi Kristen yang banyak hanya bermodal yang seperti contohlah si Yuli, si Lani, aduh nggak usah deh. Ya, lebih baik kalian yang jadi Kristen berkualitas, ya, punya iman yang baik, punya hal yang namanya kasih. Jangan jadi contoh sama seperti si Lani nginjak-nginjak kitab orang. Itu kayak babi. Di umur berapa kamu tahu kalau madu itu bagus banget buat sahur? Dengerin sampai habis ya. Tenggorokan kering kerontang, sifat humektanku menahan air, bikin tenggorokan adem dan bebas serak seharian. Gak bakal lemas di siang bolong. Fruktosaku diserap lambat, jadi cadangan energi awet sampai maghrib. Biasa kelaparan jam 10 pagi, aku stabilkan gula darah, bikin rasa kenyang bertahan jauh lebih lama. Maak sering kambuh, tekstur kentalku melapisi dinding lambung, cegah perih dan mual seharian. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya nih kok? Rahasianya nih. Apa tuh kok? Madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Nggak ada yang lebih seru dalam membahas Yuli dan Lani Ekowati alias Sofiatul selain Robert Lele, teman-teman ya. Jadi kita tahu salah satu Polikardus yang kalau sudah menggibah temannya itu sangat menghibur, sangat lucu, dan itu adalah Robert Lele ya. Nggak ada yang meragukan kemampuan dia kalau membahas sesama Polikardus. Dan ini cukup menarik teman-teman, di mana yang namanya Robert Lele ini begitu kesal dengan dua wanita ini. Yang saya bingung kenapa Reda Marbun nggak masuk ya. Nggak masuk teman-teman. Yang dia kesal itu adalah Lani dan Yuli. Karena menurut Robert Lele, yang dia serang itu pengajaran Edis. Tapi kenapa bukan Edis yang bereaksi? Mengapa malah dua wanita ini yang terdepan melawan Robert Lele ini? Dan di sini saya ingin sampaikan ya, ini membuktikan bahwa kedua wanita ini memang
adalah penolong yang setia bagi Edis. Di saat Edis ditinggalkan oleh Polycarpus yang lain, dua orang ini tetap akan setia mendampingi yang namanya Edis. Ini mirip dengan Yesus, teman-teman ya. Di saat para murid kabur sembunyi, Maria Magdalena setia menemani Yesus. Begitu juga dengan Yuli dan Lani Ekowati ini. Mereka dua ingin membuktikan bahwa ketulusan mereka, kecintaan mereka kepada Edis itu sama seperti ketulusan dan cintanya Maria Magdalena kepada Yesus, teman-teman. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka pantas, kan begitu, berada di sisi Edis. Luar biasa sekali ya, so sweet sekali teman-teman. So sweet sekali. Dan inilah yang membuat banyak orang kesusahan dalam menyerang Edis. Karena adanya dua orang ini yang selalu tampil terdepan untuk melawan siapapun yang berani mengganggu Edis. Di sini Robert Lele akan mengutarakan semua hal yang dia ketahui dengan cara yang sangat menghibur, teman-teman. Dari kemunculan Robert Lele, ya setelah PC The King hilang ganti Robert Lele, saya udah pernah bilang ini orang punya potensi. Karena ini orang menghibur. Yang pertama, kumisnya bisa goyang-goyang seperti Pak Bom Bom. Kumis lelenya ya, mirip dengan Pak Bom Bom yang bisa goyang-goyang. Terus yang kedua, ini orang punya sense humornya bagus. Lawakannya bagus. Orangnya cukup lucu. Jadi waktu itu saya udah pernah bilang sama teman-teman ya, Kores, Goldian, saya bilang ini punya potensi untuk menggantikan Edis menjadi Polycarpus berikutnya. Menjadi Polycarpus nomor 1 berikutnya. Dan kita bersyukur di tahun ini fokus mereka adalah saling jatuh menjatuhkan. Jadi Edis sudah terlalu tinggi di atas sehingga perlu untuk dijatuhkan. Sehingga perlu untuk ditarik turun. Dan ini yang sedang coba mereka lakukan dengan saling bongkar-membongkar aib. Ini menarik teman-teman ya. Kita saksikan saja tanpa menunggu lagi hiburan dari Robert Lele. Tapi sambil menonton jangan lupa siapkan cemilan dan minuman terbaik. Apalagi kalau bukan Maudi madu teman-teman ya. Jangan sirup. Ganti dengan madu. Madu segar, manis, dan menyehatkan. Karena hati-hati teman-teman, jaga tubuh kita dari sekarang. Jangan sampai di hari tua kita sakit-sakitan, biayanya mahal teman-teman ya. Walaupun kalian punya BPJS, tapi kan vitamin dan sebagainya itu mahal dan akan repot. Keluarga kalian repot, kalian juga jadi nggak bisa cari duit, keluarga kalian juga jadi harus jaga kalian, nggak bisa nyari nafkah, susah nantinya. Jadi dari sekarang dijaga. Oke, kita dengarkan dulu. Tambah lagi si Lani lagi. Lani oh Lani, riwayatmu kini hanya jadi penjilat Edis. Siapapun yang omongin Edis, pasti si Lani datang marah-marah. Karena si Lani yang bawa Edis ke Amerika. Si Lani harus membela si Edis sekalipun salah. Memang tipu daya, si Lani sudah di luar nurul. Pokoknya bagi Lani, Edis harus selalu benar. Mau dibilang anjing penjilat tapi tidak boleh. Mau dibilang bukan binatang tapi kelakuan mirip. Kadang buka komal nangis-nangis cari simpati. Tapi 10 menit kemudian kembali setelan pabrik. Lani oh Lani, perempuan yang labil. Lani oh Lani, pengajaran timur purba. Lani oh Lani, kelakuanmu tidak stabil. Lani oh Lani, ambil kaca dan bercerminlah. Lani oh Lani, jangan sering merendahkan orang, nanti dibalas munafik nangis cari perhatian. Lani, ambil kaca dan bercerminlah, biar kau tahu diri Lani, kau bukan siapa-siapa.
Ya, jadi ini juga ada Lani ya yang suka orang lagi diskusi dia malah datang-datang. Ya, si Lani ini seolah-olah paling keren, paling hebat di muka bumi ini. Padahal sekolah pun tidak. Datang kalau orang ngomongin Edis tentang pengajaran, ini pengajaran loh. Kita nggak yang namanya senggol, yang namanya pribadi, nggak senggol yang namanya duit. Ini fokus pengajaran. Si Lani datang teriak-teriak seolah-olah nanti dia kasih uang ke ini. Memang hanya babi saja yang seperti itu. Ya, Tuhan Yesus nggak ajarkan seperti itu. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Tapi tangan kanan memberi, tangan kanan si Lani membeli, tangan kirinya, congornya aduh. Saya kasih ke ini berapa ini. Aduh, dek yang udah pada terima siapa ya? Itu. Jadi kalau yang udah pada terima dari si Lani, matilah kalian. Hidup kalian udah nggak nyaman ya. Bentar-bentar lagi diungkit nanti. Ya, makanya hati-hati teman-teman. Kalau yang namanya orang mau bantu tuh ada tujuannya nggak sih? Kalau memang mau bantu, terima ya. Kalau kebetulan ya dilihat dari bibit bebet bobotnya gitu. Tapi kalau si Lani janganlah. Ya, nanti dia koar sana, koar sini. Aduh. Itu manusia udah nggak benar kalau kayak gitu, ya. Ngomongin sana sini. Datang untuk apa coba? Hanya ngadu orang antara satu dengan satu yang lain supaya nanti jangan senggol si Edis. Ya. Jadi apa yang disampaikan, setidaknya kalau lu mau bantu orang, lu nggak usah ngomong-ngomong, bantah ajarannya. Ini kebetulan ada Pak Justin ya di bawah ya. Tapi Pak Justin udah minta maaf, udah nggak apa-apa. Ya, saya dengar bilang kemarin udah minta maaf. Ya kalau saya memang nggak biasa yang namanya kalau salah. Ya, saya hal seperti itu saya pokoknya nggak mau tahu. Sikat mau kenapa? Emang siapa sih si Lani ini? Punya kontribusi apa sih? Kalau yang lain ya, kalau yang udah pada menerima ya jangan. Ya, saya tahu kok ya ketika sudah diberi hati-hati jaga lisan. Sudah dikunci. Jangan bicara, jangan. Ya, nanti yang lain juga ikutan minta maaf. Modal kayak Lani gitu ya, teriak-teriak aja. Udah Pak Justin, jangan di sini, jangan tambah lagi. Ya, jadi kita ini nggak perlu takut dengan manusia teman-teman. Siapa sih mau jadi rabies ke apakah siapa sih? Saya tuh heran masih para apologet ini katanya mau menyatakan kebenaran tapi masih takut kehilangan viewers, takut ditekan sama rabies, takut yang namanya di spill. Aduh. Kalau kalian masih ikut Tuhan yang masih takut-takut mending jangan ikut Tuhan, ya. Tanggung teman-teman ya. Tuhan tuh pasti punya cara untuk kalian sendiri. Yang penting nyatakan kebenaran. Hidup ini hanya sekali. Kalau memang mau ikut Tuhan, ikut. Tapi kalau memang mau jadi hamba uang ya sudah. Ya saya tahu juga teman-teman ya, banyak yang di sini juga hanya mau coba-coba cari peruntungan ya. Mungkin ya kalau laku boleh gitu ya. Tapi kalau memang yang mau menyatakan kebenaran hantam, ya kalian takut siapa sih manusia di dunia ini? Hah? Kenapa harus masih suam-suam kuku, bahkan ada yang di YouTube itu juga masih yang takut-takut untuk bicara nanti viewersnya hilang, diserang. Saya mengerti lah ya, banyak hal seperti itu. Tapi ya teman-teman juga Tuhan melihat hati teman-teman. Jangan sampai Anda tahu, tapi Anda tidak memberitahu, Tuhan melihat itu. Ya, hati-hati aja ya. Setiap orang yang hati-hati masih suam kuku tuh hati-hati. Kita di sini tuh hanya mau apa adanya aja ya. Tiba-tiba si Lani datang sok-sok pinter, sok-sok hebat. Ya, jadi kalau
teman-teman semua hanya dengan silani, rabies ya. Paling nanti fitnah sana, fitnah sini, udah santai aja. Mati juga ntar kok. Rabies ini mau sok-sok mau ngatur-ngatur inilah itulah. Mau sok-sok yang paling hebat, paling benar. Aduh, baru begini doang ya. Dipanggil katanya ada hacker hebat. Hacker siapa? Ya, jadi kalau hal-hal seperti itu tuh Bro MP Lani itu sahabatnya Tayo, mau jinakin dia panggil Tayo, bro. Lu ada-ada aja Timothy, ya. Jadi kalau teman-teman ya, saya ingatkan kepada teman-teman semua yang berapologetika, Tuhan tuh melihat hati. Jangan teman-teman ketakutan dengan manusia. Sekalipun kau mau dijatuhkan gimana pun Tuhan tetap angkat. Kalau kau beserta Tuhan yang sebenarnya. Jangan kau ketakutan dengan manusia-manusia karbitan yang sok-sok saya ini hacker. Nanti takut di-spill, omong kosong itu semua, saya buktikan kok. Itu yang namanya PG boti, omong kagak jelas. Ngomong saja gimana? Ya jadi aduh, hanya teror seperti itu tuh aduh. Kosong ya. Saya tahu kok siapa di dalam itu tuh. Sebelum ku maju untuk maju menyerang ya, saya udah hitung ini strateginya kau mau pakai apa. Paling itu aja. Paling hanya bongkar-bongkar apa? Bongkar-bongkar Facebook. Apalagi si Lani lagi yang sok-sok mau dapat, dibilang waktu naik ke Edis tuh kamu ini kurang ajar ya. Hah? Lu siapa? Sekolah tidak. Jenjang pendidikan pun tidak ada. Mau pengen dihargai seolah-olah yang paling muka bumi ini punya kau. Kemarin saya sempat dengar ya waktu diskusi dengan Pak Justin ya. Saya ini punya prestasi. Prestasinya apa? Punya nama di Mabes Polri. Nama saya ada di Mabes Polri. Hah? Setelah ku cari tahu ternyata apa prestasinya si Lani? Ini prestasinya si Lani nih. Ya, aku tunjukin prestasinya si Lani. Ya. Mati agama lain, Sophie. Sophie. Iya Sophie, tapi kau nggak sopan, nggak perlu kau injak itu. Kenapa kau injak? Apa motivasi kamu? Motivasi kamu menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati nggak? Kenapa kau harus injak Sophie? Pak John, tolong Pak John ya. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah parah ini, Pak. Ini prestasimu. Biar kalian ngerti, Bang Raden. Ini prestasimu. Mati. Ini prestasimu yang kau sebut nama saya di Mabes. Jadi kau bangga punya prestasi kayak gitu. Aduh, Rek. Ya. Saya juga walaupun yang gimana-gimana pun saya nggak mendukung yang seperti itu, teman-teman. Kita diskusi aja. Ya. Keluarkan kalau memang lu punya amunisi, punya otak, punya kecerdasan, tunjukkannya data. Tuhan Yesus nggak suruh kayak gitu juga. Tuhan Yesus nggak suruh kau untuk nginjak-nginjak kitab yang namanya ahli Taurat juga nggak ada. Tidak pernah ada hal-hal seperti itu. Ya, jadi janganlah kau prestasi kau ngomong hanya nginjak-injak seperti itu, Dek, ya. Jangan kau ngomong depan saya seperti itu. Banyak orang yang aneh sekali ya, sombong amat ketika waktu dia ngomong tuh. Oh nama Edis ada di Mabes. Serius ada di Mabes? Itu kira-kira prestasinya apa ya? Ku telepon lah temanku ngirim videonya. Ya elah, nginjak-nginjak kayak gini dibilang prestasi.
Ya lu yang enak sudah di luar negeri baru lakukan itu biar dapat suaka. Sampai di sini orang-orang yang lagi berapologetika yang susah. Mereka dipikir nanti semuanya kayak sama seperti kau. Tidak. Saya tidak mendukung hal-hal seperti itu. Ya. Kita kalau diskusi dengan yang namanya data. Debat aja. Ya konteks debat ya debat. Bukan dengan cara seperti itu. Kau sakit jiwa itu. Ya. Tidak ada seperti itu tujuannya untuk yang namanya seperti itu tuh tidak ada dalam kekristenan, apalagi pemikiran dalam hal-hal orang Kristen. Ya, jadi tidak semua orang Kristen sama seperti si Lani. Ya. Kalau Lani berbuat seperti itu kita berbeda. Ya, kita yang orang Indonesia ini Kristen di Indonesia tidak seperti itu. Sorry ya. Ya, makanya jangan dekat-dekat yang seperti itu juga. Nanti kalian juga nanti dicecar sama orang-orang ya tahu sendiri kan. Dicari tahu kebenarannya kalau kalian dekat ya, jangan sampai ada sumbangsi, hati-hati ya. Jadi kalau saya jelas ya, apapun itu tergantung mirroring. Anda buat ya saya kata-katanya mengikuti Anda aja. Karena itu namanya perdebatan ya. Tapi kalau yang namanya seperti itu, waduh itu tidak dapat dibenarkan teman-teman. Kita kalau debat. Kita kalau yang namanya berargumen. Sedikit mirroring, hal-hal yang namanya seperti itu biasa. Tapi jangan sampai melakukan perbuatan tindak pidana. Itu kau sakit jiwa. Ya ini kau sama seperti orang gila. Sophie. Iya Sophie, tapi kau nggak sopan, nggak perlu kau injak itu. Kenapa kau injak? Apa motivasi kamu? Motivasi kamu menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati nggak? Kenapa kau harus injak Sophie? Pak John, tolong Pak John ya. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah parah ini, Pak. Kok parah? Wih parah. Ini benda mati. Biar kalian ngerti, Bang Raden. Ya nggak bisa. Ya, jadi nggak yang bisa dibenarkan. Ya, ketika lu bilang bahwa lu prestasinya itu aduh ngomong kayak yang aneh ya, ini prestasinya seperti itu. Ya, itu bukan yang namanya kita nih bukan mau rubah orang semua masyarakat Indonesia ini dengan cara seperti itu. Ya sampaikan dengan kasih, bahkan nanti orang yang akan menilai kita ya dengan cara seperti apa. Ini kalau lu cara seperti itu namanya lu mau merusak negara. Lu enak udah di luar negeri baru lu lakukan kayak gitu. Dulu waktu di Indonesia lu berani omong kosong. Ya. Tapi kenapa apologet masalahnya cuma seputaran uang sih ya? Saya juga nggak tahu juga ya, karena memang tidak ada yang saya ketahui dulu terlalu jauh tentang yang namanya donasi. Dan saya nggak pernah mikir tentang donasi. Ya, lu mau dapat uang ya udahlah Tuhan memberkati, mau dapat ini itu saya nggak pernah yang namanya cari tahu uangnya sumbernya dari mana. Yang jadi masalahnya tiba-tiba orang yang dapat donasi, ada orang yang iri, itu juga jadi masalah. Ada orang yang mau hanya untuk satu pintu, semua dari saya aja ya, nanti saya buat suatu hal gitu. Ada kayak gitu, sekarang modusnya udah kayak gitu. Orang mau dapat duit, donasi, mereka bilang udah dari kita aja. Di stop dulu ya, supaya nanti kita aja yang dipegang. Satu pintu aja. Orang punya duit lu yang ngatur. Itu menjadi permasalahan yang ada terjadi saat ini juga saya lihatnya ya. Orang gua yang di give, ada orang yang ngamuk-ngamuk. Ini baru di give sebagai tanda terima kasih kepada teman-teman yang udah memberi. Dibilang apa? Kenapa kalau memang beritakan firman Tuhan harus tunjukkan give? Yang saya tampilkan namanya nggak diprotes. Lu yang lihat kok jadi yang protes? Ini tanda-tanda bahwa orang ini mulai pada yang namanya iri ya, sifat iri gitu. Lu nggak ada kontribusi apa-apa, tiba-tiba lu protes apa yang diberikan. Coba gitu, kayak lu mikir bukannya
Terima kasih ya buat yang udah memberi, kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Bukan kata-kata itu yang timbul, tapi kata-kata ini ya contohnya ya, kalau beritakan firman Tuhan harus nunjukin gift. Ya saya tunjukin gift sebagai tanda terima kasih, bukan tunjukin rumah. Ya, terima kasih gitu kan. Terima kasih ya buat Kak Jelo ya. Saya heran ya. Setidaknya yang ngomong itu, thank you buat kalian. Tunjuk hotel lah. Ikut tunjuk hotel. Nanti tolong ya Kak Jelo ya, saya mau minta nomor biar ada yang dibaptis, kirim-kirim lah dikit bantu hotel. Nah, jadi itu teman-teman semua ya, kadang-kadang mulai ada hal-hal iri. Nanti saya tunjukkan beberapa komentar-komentar supaya kita lihat ya. Kayaknya orang Kristen ini udah mulai nggak beres, lebih baik sedikit daripada banyak, sifatnya kayak mokondo. Kita orang Kristen tuh nggak butuh banyak. Di Indonesia pun kita sedikit juga kita berkualitas. Daripada banyak tapi sifatnya kayak mokondo. Itu memang bikin darah tinggi juga ya. Kulihat kadang-kadang jadi Kristen tapi seolah-olah bahwa nggak lagi yang namanya menyatakan ya suatu hal yang namanya kebenaran. Ini sifat iri aja. Orang memilih jadi binatang itu memang udah salah itu. Kita lagi mau memberantas para mokondo-mokondo liar, ini ada yang mau jadi binatang dari Kristen. Aduh ini. Memang Yudas itu juga waktu menjual Tuhan Yesus juga karena uang sih, nggak salah juga gitu. Anak anjing, thank you ya, thank you. Kali ini Cilili. Itu parah banget ya, saya lihat-lihat ini apalagi harus yang namanya membuat orang lain merasa tidak nyaman dalam berapologetika. Ini semua gara-gara orang-orang ini, manusia-manusia ini ya, saya lihat udah nggak beres lagi ya apologetika ini, apalagi dari kekristenan, apalagi sejak adanya si Yuli ini. Saya harus ngomong terbuka aja, nih kayaknya ada faktor X ini. Kayaknya semua orang ini ada faktor X-nya gitu ya. Kok tiba-tiba jadi ada semuanya terkontaminasi. Dia kalau contohnya ya saya lihat, dia buka waktu antara RK debat dengan Edis, terus tiba-tiba dia buka grup ya bahwa ini ada ngomongin RK ada ngomongin ini dengan hal-hal yang namanya Edis saksi Yehova. Loh, orang yang bicara dalam grup kok. Kenapa memangnya? Terus tiba-tiba kalau dia terus dia ngomong saya lagi. Ini perempuan nih kayaknya udah nggak beres. Ya. Namanya ada hal seperti itu ya, orang punya indikasi kayaknya Edis saksi Yehova. Terus lu kamu apa? Terus kamu apa kalau orang bilang seperti itu? Saya pun juga indikasi Edis ini saksi Yehova. Kenapa kau? Ya, kenapa kau harus suruh orang-orang menyerang? Kau siapa sih? Ini banyak, ini perempuan ini sok-sok hebat gitu. Giliran dibuka sekali, penipu. Itu ada penipu, namamu di situ penipu. Nangis di room ini tiba-tiba, sebentar 10 menit jadi lagi ke setelan pabrik. Ya, kembali lagi ke setelan pabrik. Kukira oh ya udah ya selesai lah. 10 menit kemudian kembali ke setelan pabrik. Emang kalau udah jelas sudah munafik penipu udah loh. Thank you topi lo nanti saya mau baptis orang. Ya. Jadi aneh sekali ya teman-teman, saya lihat ini sejak adanya manusia-manusia ini yang aneh-aneh ini kayak topi lo Pak. John Rambo biasa aja John Rambo, nanti gigi saya kering. Jangan terus-terus, sekali-sekali aja ya. Sekali dalam semenit gitu. Serius, tapi itu memang kenyataan ya. Saya lihatnya kalau teman-teman semua, saya ini omong jujur-jujur aja. Karena saya merasakan itu teman-teman. Ya. Apa yang terjadi, saya niatnya suruh hati-hati yang baik. Tapi saya dibilang ngancam orang, itu saya tuh tertekan sekali hidup saya. Kok saya yang jadi masalah dengan lu?
Kok jadi saya yang harus bermasalah dengan lu tuh? Masalah hidup lu apa sih, Yuli? Hei, penipu. Itu ada tuh. Lu bayar dulu itu jam tuh. Akhirnya bayar. Lu kira gua nggak tahu, gua nggak tanya dulu. Udah dibayar apa belum? Kalau udah dasar penipu, penipu aja lah. Ya. Kasih tahu yang baik seolah-olah paling benar di muka bumi ini, ya. Itu hasil akhirnya nanti pura-pura nangis. Nanti pura-pura nangis ya, cari-cari simpati. Ketika Anda sudah typing di bawah, yang sabar ya, yang sabar ya. Yang sabar ya. Oh, sudah dapat simpati. 10 menit kemudian mulai lagi. Menjual kesedihan. Balik lagi. Itu kenyataan. Kalau ngomong aja, lu mau siapa kek? Emang lu siapa di sini? Gara-gara Yuli dan Lani, gue diserang tuh satu kampung tuh. Setiap malam gue digibahin, gue dikasih tahu bilang, bang, setiap malam orang hanya gibahin lu. Mau katanya dilaporkan ke polisi. Ya, lu disenggol, pokoknya lu jadi apalah ya, KDRT lah, Vici 5 lah. Gara-gara dua perempuan ini yang sudah menghasut banyak orang supaya membenci saya. Bayangin gak tuh? Ya. Hal yang baru gue pernah, gue ini gak pernah benci orang ini. Mereka berdua bikin komal terus nangis caranya bicara kasar banget. Caranya memang sudah gak benar. Giliran gue pakai yang pelan-pelan dong. Jangan ngomong yang kasar-kasar jadi apologet. Gue digibahin lagi. Katanya Robert udah jadi Roberta. Lu bayangin aja, gue udah baik loh ya. Udah nggak yang keras-keras, udah jadi bencis aja. Ya. Terus tiba-tiba gue harus yang namanya jadi Roberta lagi. Kalian tahu nggak? Itu hanya permainan manipulasi supaya kalian saya tahu apa yang dipikirkan kalian itu hanya maunya menghujat sebenarnya. Ya, saya hanya bermain manipulasi pemikiran kalian supaya saya ingin tahu kira-kira apa sih yang kalian pikirkan. Itu kan rubah nama saya jadi Roberta kan? Hanya seperti itu aja, simple sebenarnya. Karena kalian memang tujuannya untuk membenci orang, bukan yang namanya menyampaikan kebenaran. Itu memang harus saya omongin ini ke teman-teman karena udah nggak beres. Ya. Udah jadi bencis. Itu saya hanya merubah supaya apa sih yang dilihat mereka. Kalian kira saya nggak kalian kira saya nggak tahu kalau kalian sedang menonton saya, bahkan diputar kadang-kadang. Kalau saya hanya bisa mau menilai kalian dilihat dari apa yang kalian pikirkan tentang saya sudah mengerti. Ternyata kalian hanya mau supaya orang itu dibenci. Dan saya hari ini jelas menyatakan kalian ini manusia-manusia sial. Ya, besok kalian pasti hanya ngomong saya untuk cari KDRT, nanti dibilang Vici 5, apalagi kemarin ya, pokoknya dibilang nanti dipelihara perempuan lah. Kalau ada yang mau pelihara saya mau saja kalau memang ada yang mau. Enak malahan, gak susah-susah cari makan, gak susah-susah mikir tentang kasus. Oh juga mau kalau kayak gitu. Ya. Ini hanya gara-gara dua perempuan ini. Gua yang jadi seolah-olah bahwa sialnya kalian ya. Nenek aku jomblo mau. Cilili. Lihat-lihat lah Cilili. Saya masih punya kotak-kotak loh. Mungkin Cilili niat kali ya kalau mau pelihara boleh. Jangan nenek dong, boleh lah.
Masih oke lah untuk pajang-pajang. Kalau jalan-jalan saya nggak meragukan kok, cukup oke kok. Banyak warisan nenek aku, serius itu banyak. Kalau memang banyak, bolehlah dipikir-pikir kapan metongnya ya. Tanya candaannya, jangan terlalu serius ya. Kadang-kadang nanti kalau udah rabies yang nonton bahaya. Ya, itu udah kebiasaan rabies ya, fitnah ya. Fitnah terus nanti tiba-tiba ngomong sana ngomong sini tanpa bukti. Itu sama seperti umat Mokondo, sama seperti si Nabi Mokondo, omon-omon. Kalau saya tunjukkan bukti bahwa Yuli kau penipu, nih ada yang bilang kau penipu kau. Dibilang saya membongkar data, orang yang mengatakan Yuli penipu dia yang membongkar, bukan saya. Loh, kalau memang penipu aja dia yang ngomong penipu di situ. Kau mau lapor polisi, lapor sana. Saya bilang kau penipu. Kalau saya tuh apa adanya ya, kau mau terima enggak ya udah mari sini. Supaya jadi Kristen tuh nggak perlu banyak-banyak ya. Kita Kristen yang sedikit pun kita berkualitas, teman-teman. Kita membuktikan apa yang ada di Indonesia ini ya. Apakah Anda lihat dulu kita banyak terus kita jadi berkualitas, jadi yang sok-sok gitu. Tetap kita Kristen sedikit tapi berkualitas, daripada jadi Kristen yang banyak hanya bermodal yang seperti contohlah si Yuli, si Lani. Aduh, nggak usah deh ya. Lebih baik kalian yang jadi Kristen berkualitas ya, punya iman yang baik, punya hal yang namanya kasih. Jangan jadi contoh sama seperti si Lani, nginjak-nginjak kitab orang. Itu kayak babi. Enggak pakai pikir lagi, apa bedanya kau dengan si Taufik yang penjual tukang es? Sama. Ya, jadi sama aja. Kalau aku bilang babi ya babi lah. Itu karena apa? Karena itu sama saja membuat apologetika di Indonesia nanti dipikir bahwa semua orang itu berpikir sama seperti Lani Sofiatul ini. Jangan. Ya, kita jangan membuat identitas seperti itu, teman-teman. Kalau mau debat saja. Ya, jangan hal yang namanya kita menyetujui perbuatan-perbuatan pidana seperti itu. Itu namanya sifat sudah yang namanya membenci. Ya, tidak dapat dibenarkan. Anda melakukan seperti itu tidak ada yang benar. Apa yang kau mau membela diri itu? Tidak ada. Ya, pengacara pun kalau lihat saya nih pengacara, kalau saya lihat memang kau bodoh, jalanilah. Ya, itu jelas kalau saya yang bela kau, ya terus di pengadilan kenapa kau lakukan itu? Sudah Pak, memang dia bodoh, hukumlah. Paling minta keringanan aja, ya, karena memang itu bodoh. Coba kalau kau debat, kita masih punya yang namanya argumen. Apakah yang kau katakan itu benar? Benar Pak, dasarnya ini. Ya, coba kalau kau lakukan injak-injak kitab orang, kau punya dasar apa itu? Siapa yang suruh injak? Di dalam Alkitab ada tertulis bahwa injaklah kitab orang. Bodoh kali kau, makanya kabur ke luar negeri terus dibilang masuk prestasi jadi mabes. Lani. Ya teman-teman, saksikan sendiri ya bagaimana luar biasanya Robert Lele, dan ini sangat menghibur teman-teman. Apa yang dia sampaikan itu ya benar, dan apa yang dia rasakan sekarang itu sama seperti yang dirasakan umat muslim sebenarnya. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang sangat jago playing victim. Sangat jago playing victim mereka ini teman-teman. Sebentar nangis, sebentar ketawa, ya, tapi di belakang menikam kita gitu kan. Jadi yang dihadapi oleh Robert Lele itu sama seperti yang kami hadapi, yang umat muslim selalu hadapi teman-teman. Yuli, Sofiatul ya, lebay-lebay, seakan-akan mereka terzolimi, seakan-akan mereka ditindas oleh Polikardus yang lain, ditipu uangnya, ya, terus mereka dihujat gitu. Padahal kan biang keroknya mereka. Tapi yang dia bawa, yang dia buat, seakan-akan orang lain yang menzolimi mereka. Padahal mereka yang duluan menzolimi orang lain.
Dan inilah ciri khas Polycarpus, teman-teman. Jadi Robert Lele ini lucu juga mempertanyakan hal ini. Inilah senjata utama Polycarpus, playing victim. Mereka yang duluan mukulin orang, begitu orang balas, begitu orang mirroring, mereka akan langsung siapkan kamera yang besar, dan mereka akan bilang kepada dunia, saya dipukulin, saya diserang, gitu kan. Padahal yang duluan menyerang orang dia. Ini seperti anak kecil yang lemparin batu kepada kakaknya, begitu kakaknya marah, terus dia bilang sama mamanya, Mama, lihat mak, saya dikejar sama abang, saya dikejar sama kakak, gitu kan, saya mau dipukulin. Ini yang mereka lakukan. Jadi buat Robert Lele, mungkin Anda yang kurang pengalaman untuk menjadi seorang Polycarpus sejati. Karena memang Polycarpus itu seperti itu. Jago sekali playing victim. Kayak contoh nih ya, sekarang di Medan teman-teman. Saya miris ya, saya mau bahas tapi saya dilarang. Jadi saya nggak buat konten khusus. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini kalian dengar. Jadi di Medan itu, pemerintah Kota Medan menertibkan para pedagang-pedagang babi yang suka sekali berjualan babi sampai ke depan jalan, sampai ke trotoar jalan. Jadi tokonya di mana, kiosnya di mana, mereka taruh meja di mana. Kiosnya di sini, mereka taruh meja sampai ke depan. Pajangin babi di situ, potong babi di meja itu. Dan itu mengganggu. Mengganggu sekali gitu. Begitu ditertibkan, mereka playing victim. Coba lihat sekarang kan. Seakan-akan mereka dilarang jualan babi. Mereka buat berita di mana-mana, kami dilarang jualan babi, gitu kan. Padahal yang dilarang itu jualan sembarangan. Sembarangannya mereka hilangkan. Mereka bilang mereka dilarang jualan babi, supaya orang kasihan sama mereka. Supaya orang-orang di luar sana, di luar Medan, terprovokasi. Seakan-akan ada diskriminasi kepada orang non-muslim di Medan. Kan tujuannya itu. Supaya timbul kesan bahwa non-muslim ditindas di Medan. Dilarang jualan babi. Marahlah orang-orang. Kan tujuannya itu. Kasihan saya lihat wali kota Medan ya, di framing, di fitnah. Sadis, inilah cara mereka teman-teman. Nanti orang yang mau mengungkap kebenaran dibungkam satu persatu. Dibungkam. Jadi pelan-pelan mereka buat framingan, buat fitnahan ya, maju terus. Sampai orang berpikir bahwa mereka lah korban. Padahal mereka pelaku sebenarnya. Dari dulu mereka pelakunya. Saya nggak habis pikir teman-teman. Ngerinya ya kekuasaan itu. Membungkam siapa yang mau bicara. Dan membela orang-orang yang seperti ini. Aduh, ngeri. Jadi memang jurus Polycarpus seperti itu, playing victim. Jadi kalau Robert Lele sekarang merasa terpojok ya, menghadapi Lani dan Yuli, ya memang mau gimana ya. Lani Ekowati itu kan senior, udah tahu dia jurus-jurus oten. Dan yang dia banggakan, nama dia ada di Mabes Polri, ya benar. Nama dia sebagai kriminal, orang ini bangga sebagai kriminal. Bangga kalau sudah dicap sebagai penghujat kelas atas. Coba lihat. KC, Paul Jang, Saipudin, nggak ada rasa malunya, dikenal sebagai penghujat, malah bangga. Saya terkenal gitu kan. Paul Jang selalu bilang apa? Saya di TV One, saya di mana-mana diwawancarai, saya terkenal gitu kan. Bangga akan keburukan dan kebusukan. Dan coba Robert Lele Anda pikirkan. Anda sendiri udah bilang kan, gara-gara si Lani nginjak Quran, nanti yang kena sasaran, orang-orang Kristen di Indonesia, dikiranya semua sama. Dikiranya memang agama Kristen itu mengajarkan seperti ini. Jadi saya berharap Robert, kalau kalian lihat umat muslim bereaksi cukup keras, ya tolong dimaklumi, karena memang inilah hasil dari apa yang ditabur oleh teman-teman kamu. Jadi umat muslim itu hanya bereaksi. Hanya bereaksi atas hujatan yang kalian buat selama ini, fitnahan yang kalian buat selama ini, kegaduhan yang kalian buat selama ini. Muslim hanya bereaksi. Yang memulai ini kalian dari dulu. Jadi Lani Ekowati itu dengan bangganya menginjak Quran. Bayangkan, ada nggak umat muslim membalas? Oh, karena kami rame, udah kita balas gitu. Enggak teman-teman. Kami nggak pernah lakukan itu.
Si Taufik, iya, dia lakukan itu karena kebodohan dia. Dan kamilah yang pertama sekali berteriak, tangkap orang itu. Bahkan apa dibilang? Yang menangkap Taufik atas laporan siapa? Laporan umat muslim. Dan Kristen bersatu. Kristen Muslim sama-sama laporkan. Tapi siapa yang memprakarsai? Siapa yang mencetuskan ide? Yuk, laporkan dia. Muslim. Kenapa? Supaya jangan agamanya nanti yang dicap. Kami nggak mau. Nanti orang Kristen melihat, oh kayak gitu ya kelakuan Islam. Jadi kami yang duluan nangkapin nih penjahatnya buat kalian. Kalian bisa nggak seperti itu? Coba lihat umat muslim, kalau ada oknum Islam yang nggak beres, kami yang duluan bereskan. Supaya jangan terjadi gesekan. Beda dengan kalian kan? Kalau ada yang nggak benar, dibiarkan, malah dilindungi. Dilindungi teman-teman. Ki Ahmad, Victory Alda itu jelas-jelas menghujat. Apa yang dilakukan Sofiatul CS? Keluarkan uang sebanyak mungkin untuk mengamankan dia. Untuk menolong dia. Kalian ini lucu, suka sekali mengamankan dan membantu penghujat. Selalu membantu penghujat, nggak ngerti saya kenapa. Mentalitasnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat teman-teman semua ya. Sekali lagi, jangan lupa dibeli Maudi Madunya supaya makin mantap dalam menonton diskusi lintas iman. Madu itu sehat, madu itu baik untuk kesehatan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.